Alhamdulillah jamaah dimanapun berada, yang ada di studio, yang saat menantikan keberkahan. Kita masih bersama indahnya Ramadan. Pertanyaan tadi, bagaimana menumbuhkan keikhlasan dalam hati kita? Ada rasa riya, ingin memperlihatkan, mempertontonkan amal. Ada rasa sum'ah, memperdengar-dengarkan ibadah kepada orang lain. Kadang ada rasa takut, sampai-sampai Habib, sekarang banyak anak muda nggak ke masjid. Kalau ditanya, kenapa nggak ke masjid? Takut riya, takut sum'ah. Nah, pertanyaan, bagaimana menumbuhkan keikhlasan dalam hati? Cara menumbuhkan keikhlasan adalah kita tanam benih keimanan, kemudian kita siram. Tanami benih keimanan, Kemudian kita siram. disiram. Gimana caranya? Pertama, mahabbatu sholihin, cinta dulu sama orang soleh. Oh, Karena kita bisa mengikuti langkah-langkah mereka. Kalau kita mukhalatoh bersama mereka, kalau kita membaur bersama mereka. Ini mohon maaf, kadang-kadang kita lebih tahu orang-orang yang tidak berkecimpung di dalam agama ini ketimbang para ahlullah. Tadi dikatakan oleh antum itrata ahli baiti, para habaib dzurriyyah Nabi. Tapi kebanyakan umat Islam di zaman sekarang termasuk anak-anak muda kita ini jauh dari habaib. jauh dari hati. Dekatnya malah dengan kadang-kadang ya orang-orang yang di luar itu. Innal ulama warasatul anbiya, para ulama pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Yang diwariskan oleh nabi ini ilmu dan dibagi-bagikan secara gratis. Warisan itu setiap hari di majelis ilmu, kadang 5 hari sekali dibagikan. Ta'lim itu ada di setiap masjid. Akan tapi karena mungkin tidak kelihatan warisan tersebut secara kasat mata, maka orang-orang itu tidak mau untuk datang. Nah, kita orang yang beriman harus punya mahabbah kepada orang soleh. Yang kedua, sima'ul Quran bil alhan. Banyak dengarkan Al-Quran yang mempunyai nada-nada yang bisa menggerakkan hati. Menggerakkan hati. Yang bisa menggerakkan hati. Kemudian yang ketiga, qasrul amal wa dzikrul maut. Potong pangkas habis keinginan-keinginan duniawi kita, supaya kita tidak panjang-panjang angan dan juga banyak mengingat mati. Panjang angan-angan, ingin. Nanti keranda kita sepertinya tidak ada plat logo mobilnya itu. Iya. Ya, keranda kita ini nggak ada logonya, bahkan nggak ada rodanya, semuanya itu kendaraan kita. Maka para ulama mengatakan i'mal lidunyaka biqadri baqaika fiha. Silahkan kamu kerja di dunia, tapi sebatas waktu tinggalmu. A'maru ummati baina sittin wa sab'ina sanah. Umur umatku paling 60-70 tahun. Kalau sampai. Tapi yang setelah itu i'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Bekerjalah kamu untuk dunia akhirat, untuk akhirat kamu, seolah-olah kamu sesuai dengan kadar kamu tinggal di sana. Selamanya. Di mahsyar 50.000 tahun. Allah. Kalau kita logika saja, 60 tahun ibadah, 20 tahun habis buat tidur, 20 tahun habis buat bekerja, 15 tahun buat main-main, 5 tahun bisa nggak kita mencukupkan 50.000 tahun? Lagi update status grup WhatsApp. Habis. Apalagi kalau terkait dengan kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain. Tsumma ya'ti yaumal qiyamah man qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akhadha mala hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Diambil orang amal. Diambil, kita ngejek orang diambil, kita maki orang diambil. Maka daripada itu salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan kita ini, ibu-ibu sekalian, ada pada kita menjaga lidah. Nah, tadi gimana cara menumbuhkannya? Memang betul kata Rasulullah menjaga lidah. Setiap pagi kulul a'dha yukaffiru lisan. Semua anggota tubuh kita itu mengafirkan lidah. Maksudnya apa? Yunabbihu wa yu'idhu. Nasihatin kita punya lidah. Ya lisan, ittaqillah fina. Fa innama nahnu bika. Hati-hati kamu lidah. Karena urusan kami adalah urusan kamu. Fa in istaqamta istaqamna wa ini wajajna. Kalau kamu lurus, kami lurus. Kamu bengkok. Artinya kalau tangan kita ingin mendapatkan sesuatu yang halal, ingin mata kita mudah baca Al-Quran, lidah ini jangan banyak bicara. La tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah fa inna kathratal kalam min ghairi dzikrillah qaswatun lil qalb wa inna ba'dan nas ilallah al qalbu al qasi. Rawahu Tirmidzi. Jadi orang yang paling jauh hadirin sekalian dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang terlalu banyak bicara sehingga hatinya itu menjadi keras. Jadi jaga lidah kita, jangan sakiti hati orang lain. Insyaallah. Terkadang kita melihat ada orang mungkin belum berpenampilan seperti kita, timbul rasa di dalam hati kita, kita lebih baik dari diri ini. Tidak. Karena kita tidak pernah tahu akhir hidup manusia seperti apa. Bisa jadi kita berakhir seperti dia dan dia berakhir seperti kita.
Hakadha Ustaz. Muhasabatun nafs. Tapi dari tadi anak mulu yang ngejelasin. Tumbuh Anak juga keikhlasan. pengen tahu nih, antum Tumbuh bagaimana nih? keikhlasan di dalam hati. Mudah-mudahan Iya. kita semua menjadi Masya Allah. mukhlasin, Antum orang-orang ini yang Masya Allah ya. diikhlaskan.